Setiap kali Allah suruh di dalam Al-Quran kepada kita untuk ingat kepada nikmat, bukan untuk menghitung nikmat sebab kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi untuk apa Allah suruh kita ingat nikmat? Dan itu banyak kali di dalam Al-Quranul Karim Allah suruh kita mengingati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hikmah daripada seseorang mengingati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk terselamat daripada sifat kufur nikmat. Untuk terselamat daripada sifat kufur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kafartum tadi itu juhudun ni'mah. Juhud maksudnya orang yang tidak mengingati nikmat untuk bersyukur kepada yang memberi nikmat. Orang yang mempergunakan nikmat tidak tahu kenapa nikmat itu diberi kepada orang yang diberi nikmat. Itu kufur nikmah, mempergunakan nikmat bukan pada tempatnya. Al-juhud, orang yang dia kufur kepada nikmat, adalah orang yang mempergunakan nikmat bukan pada tempatnya, orang yang tidak mengingati akan nikmat itu datang daripada yang memberi nikmat. Yang kedua, orang mengingati nikmat agar supaya terselamat daripada lalai, terselamat daripada ghaflah. Sehingga setiap kali dia dapat nikmat dan tahu nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan lalai daripada Allah dengan nikmat yang dia dapat. Yang ketiga, orang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan harapan agar supaya mendapati tambahan daripada nikmat yang didapat dengan tambahan lagi dengan syukur nikmat. Yakni orang yang mengingati nikmat akan terpanggil untuk bersyukur, dan dengan syukur akan ditambahkan oleh Allah nikmat yang lebih baik daripada yang ia dapat. Nikmat ini tidak akan sama. Diberi nikmat hari ini sehat, diberi nikmat esok sehat. Sehat hari ini beza dengan sehat esok. Karena sehat hari ini bila mana kita gunakan untuk amal ibadah, kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini. Nikmat sehat esok bila mana kita gunakan, tambahan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat sehat yang diberikan hari ini. Dan sentiasa update itu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila dipergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Dan yang terakhir, seseorang mengingati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mengingati yang memberi nikmat dan membesarkan dan mengagungkan yang memberi nikmat. Ini hikmah kenapa kita perlu untuk mengingati nikmat. Yang pertama, untuk tidak termasuk daripada orang yang kufur nikmat. Yang kedua, untuk terselamat daripada sifat ghaflah atau lalai. Yang ketiga, untuk mendapatkan tambahan nikmat yang lebih baik daripada yang didapat hari ini. Yang keempat, untuk digolongkan daripada oleh Allah dalam golongan orang yang bersyukur. Yang kelima adalah dzikrul mun'im wa ta'zimahu, mengingati kepada yang memberi nikmat dan juga membesarkan serta mengagungkan yang memberi nikmat. Adalah merupakan bahagian sifat yang tidak sopan bila mana orang ingat kepada nikmat tapi tidak ingat kepada yang memberi nikmat. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi namanya Al-Mun'im, yang maha memberi nikmat? Agaknya kenapa Allah memberi nama zatnya dalam Asma'ul Husna Al-Mun'im, yang maha memberi nikmat? Kalau bukan untuk dijadikan nikmat yang kita dapat untuk kenal kepada yang memberi nikmat, mengenali nama Allah yang maha memberi nikmat melalui nikmat yang kita dapat. Dan bila mana kita mendalami tentang nikmat, kita akan semakin hampir dengan yang memberi nikmat, sehingga semua yang disaksikan olehnya adalah
mazhar daripada ditunjukkannya sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi nikmat, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Nikmat itu atau mengenal Allah dengan nama yang Maha memberi nikmat bukan bila mana Anda saja yang dapat nikmat, tapi bila mana orang lain pun mendapat nikmat juga. Hendaklah Anda mengenal nikmat yang didapat oleh orang itu adalah bahagian daripada pemurahnya yang Maha memberi nikmat, sehingga dengan begitu Anda tidak jealous, tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain yang ada nikmat yang Anda tak punya. Bila mana Anda menyaksikan kenikmatan yang ada pada orang, itu nikmat yang dapat oleh si fulan adalah daripada yang Maha memberi nikmat. Maka kalau kita akan punya rasa hasad dengki kepada orang itu seakan-akan yang Maha memberi nikmat tak betul bagi nikmat kepada si fulan. Tapi kalau kita melihat nikmat yang ada pada orang itu adalah datangnya daripada yang Maha memberi nikmat dan dia juga yang memberi nikmat kepada saya, maka dengan demikian kita akan melihat keajaiban yang Maha memberi nikmat dan semua makhluknya dapat nikmat daripada yang Maha memberi nikmat. Jadi mengenali Allah dengan nama yang Maha memberi nikmat bukan bila mana nikmat itu Anda saja yang dapat, termasuk binatang, termasuk hayawan yang dapat makan. Maka kita akan mengenali Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im yang Maha memberi nikmat.